Assalamualaikum, selamat siang. Kok nggak ada suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Masuk tak? Udah masuk itu, Pak. Kalian masih mempersiapkan materi yang akan dibawakan, disampaikan. Sama gitu teman-teman yang lainnya. Baik, Ibu. Udah, Bu. Oke, ini sudah jam 11 ya. Mungkin kita main sambil mungkin teman-teman yang belum masuk bisa dikabarin untuk segera masuk ya. Yang lainnya Ya, Ibu. Proses dulu. Banyak yang belum bisa masuk katanya, Bu. yang bisa masuk apa? Jaringan. Saya masalah jaringan, Bu. Mau nunggu atau ya ini mau nunggu atau kita mulai?
Sambil mulai aja, Bu. Oke, sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, alhamdulillah ya pada hari ini kita masih bisa bertatap muka lewat Google Meet dalam kegiatan pertemuan kedua di mata kuliah Etika Teknologi Sistem Informasi. Baik, sebelumnya sesuai dengan kontrak perkuliahan kemarinnya bahwa ketika kita melakukan proses perkuliahan, peserta atau mahasiswa diminta untuk dapat mengaktifkan kameranya supaya kita bisa interaksi nih. Jadi proses monoton tidak mati. Oke, mungkin teman-teman mahasiswa bisa menghidupkan kameranya ya. Saya lagi makan. Lagi makan, Pak. Oke, mungkin bisa langsung saya share screen ya tentang materi hari ini. Sudah kelihatan belum? Belum terlihat ya. Sudah terlihat belum? Jadi materi kita hari ini yaitu masih tentang pengenalan etika teknologi informasi ya. Jadi karena mata kuliah kita kan teknologi informasi. Jadi sebelum kita menuju apa sih itu teknologi informasi, jadi yang perlu pertama kali kita ketahui yaitu punya tentang etika itu sendiri. Nah, apa sih sebenarnya etika itu? Kita sering dengar sebuah kata kalimat tentang etika. Apa itu sebenarnya etika? Etika itu adalah perilaku. Ya, ada yang tahu? Siapa lagi yang bisa jawaban apa sih sebenarnya itu etika? Sering banget kan kita dengar kata-kata etika. Jadi kalau dari Kebiasaan. Dari pemikiran, Bu. Jadi secara etimologi atau secara bahasa, etika itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu ethos dan etikos. Untuk ethos itu berarti sifat, watak atau kebiasaan, kemudian tempat yang biasa. Dan memang sebuah etika itu terlahir atau muncul dari sebuah kebiasaan. Ya, jadi karakter seseorang, sifat, watak seseorang itu lahir dari sebuah kebiasaan. Jadi biasanya seorang anak itu watak seorang anak itu akan terbangun dari lingkungan mereka, terlebih lingkungan terdekat, yaitu keluarga. Jadi seperti apapun yang misal nih anak masih kecil ya, itu peran
keluarga, peran orang tua itu sangat penting untuk dalam membangun watak atau karakter sifat pribadi dan manusia itu, seorang anak itu. Tapi nanti ketika anak sudah dewasa, maka mereka bisa membedakan nih mana yang baik, mana yang buruk. Nah, dia bisa menentukan seperti apa sikap yang harus diambil. Kemudian untuk kata etos berarti susila atau keadaban. Nah, jadi etika ini juga sama halnya dengan adab. Adab, etika itu sama, akhlak itu sama. Jadi sebuah adab, kebiasaan, kelakuan baik yang baik atau yang buruk itu kita sebut dengan etika. Nah, biasanya kan kita sering nih, misal melihat ada orang lain ya mungkin yang sikapnya itu kurang atau tidak sesuai ada, kita biasanya menyebutnya itu nggak punya etika. Etika itu sendiri adalah sikap watak. Kan nggak mungkin kalau misalkan seseorang itu nggak punya watak, sikap dan sikap watak. Jadi kalau misalkan seseorang memiliki sifat yang baik, perilaku yang baik, watak yang baik, berarti bisa disebut bahwa etika seseorang itu baik. Tapi ketika seseorang itu wataknya kurang baik atau buruk, kemudian sifatnya juga buruk, bukan berarti mereka tidak memiliki etika, tapi bisa dikatakan bahwa etika orang tersebut itu tidak baik atau kurang baik. Jadi bukan berarti tidak memiliki etika ya. Biasanya kita sering nih, biasanya ini apa bahasa anak muda itu nggak boleh ada apa gitu kan, ngatain justru malah mereka mengatakan bahwa tidak, kamu tidak punya akhlak, itu malah kita tidak akhlak. Bahasa seperti itu sekarang ini sepertinya lazim, padahal tidak baik gitu. Karena apa? Karena bahasa anak muda sekarang yang sudah terkontaminasi, jadi kurang difilter. Dari itu saya juga berharap teman-teman yang hari ini lagi menempuh pendidikan S1 ya, jadi berharap juga dalam hal etika tentunya semoga teman-teman juga bisa menjaga, bahkan itu dari hal-hal terkecil saja. Masa sudah kuliah S1 tapi untuk tata bahasanya, untuk menghargai orang lain itu masih kurang. Saya harap tidak begitu ya. Tuh denger tuh kawan-kawan, dengerin. Ya, jadi kalau etika mahasiswa misalnya nih, etika mahasiswa menghadapi dosen, menghadapi pegawai atau yang lainnya, ya itu juga mohon diperhatikan juga etika terhadap teman sebaya, ketika di dalam kelas seperti apa, di luar kelas seperti apa itu juga sudah semestinya kita perhatikan juga. Jadi sesuaikan tempat, situasi dan kondisinya. Kemudian untuk pandangan baik dan buruk serta hakikat nilai dalam kehidupan manusia itu tergantung pada hal yang mendasari, yaitu yang pertama tentang cara berpikir. Nah, cara berpikir itu melandasi perilaku kita. Jadi seseorang dalam berperilaku itu pasti landasannya tentang cara berpikir mereka. Jadi ketika kita mau melihat seseorang, bagaimana sih cara berpikir seseorang itu kita bisa lihatnya dari perilaku yang mereka lakukan. Kalau perilakunya baik, berarti cara berpikirnya dia juga baik. Kalau perilakunya negatif, bisa dipastikan juga cara berpikir mereka juga negatif, karena ya perilaku kita kan pastinya sebelum melakukan sesuatu pasti berpikir dulu kan ya, mungkin bertindak dulu baru berpikir, ada nggak ya kayak gitu.
Semoga tidak ya. Jadi Banyak Belum ada Bu. banyak ya. Semua ke kelas ini Bu. perlu. Kalau saya yang ngomong nanti dikira dosen saya. Tapi alangkah baiknya ketika kita akan melakukan sesuatu itu ya harus kita pikirkan dulu. Kalau misalkan tidak kita pikirkan dulu, pastinya akan banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan kita harapkan akan terjadi. Misal kita melakukan sesuatu nggak kita pikirin dulu nih ternyata itu menyinggung seseorang atau menyakiti seseorang, itu kan pastinya kan menimbulkan sebuah konflik. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak maka alangkah baiknya ketika kita akan melakukan sesuatu itu ya berpikir dulu gitu kan, dipertimbangkan dulu apakah yang kita lakukan ini berdampak baik atau tidak. Kemudian yang kedua tentang cara berbudaya yang menjadi sendi berlakunya norma sosial. Cara berbudaya. Kita kan sebagai manusia ini hidup berbangsa, berbudaya gitu kan. Karena di Indonesia sendiri jumlah suku itu ada banyak, ada ribuan, ada suku Jawa, Sunda, Batak, Padang dan lain sebagainya. Nah, tentunya kan budaya mereka juga berbeda-beda. Norma sosial yang ada dalam setiap suku itu juga berbeda-beda. Contohnya mungkin kalau orang Batak ngomong pakai nada keras itu udah biasa, gitu kan. Tapi kalau misalkan bagi orang yang bersuku Jawa ngomong nada tinggi dengan orang yang lebih tua atau lebih dewasa daripada kita itu kan kurang baik. Norma sosialnya itu tuh kurang baik. Jadi kita juga harus bisa menempatkan gitu. Harus disesuaikan dengan norma sosial yang ada. Yang ketiga yaitu tentang cara merujuk kepada sumber-sumber nilai yang menjadi tujuan pokok dalam bertindak. Jadi etika ini menjadi sebuah sumber nilai-nilai yang menjadi pokok tujuan kita dalam bertindak. Jadi kita punya acuan nih ketika kita mau bertindak, ini saya kalau misalkan bertindak seperti ini nanti dampaknya seperti apa ya, apakah berdampak negatif atau tidak, yang lebih beresiko yang mana ya. Nah, itu menjadi sumber tujuan pokok dalam bertindak. Kemudian untuk tujuan mempelajari etika ini yaitu tentunya untuk mendapatkan sebuah konsep yang sama mengenai penilaian dan buruk. Kita bisa menilai seseorang itu baik dan buruk dan dalam sebuah ruang dan waktu tertentu. Ya, jadi dengan ruang dan selanjutnya karena kita pelajari tentang teknologi informasi, etika teknologi informasi, ya tentunya kita juga harus mengetahui dulu apa sih itu teknologi informasi. Nah, apakah yang dimaksud dengan teknologi informasi itu hanya tentang komputer, perangkat keras, laptop, terus yang lainnya, handphone itu bisa dikatakan dengan teknologi informasi atau tidak, itu kita harus bisa tentang teknologi informasi. Teknologi informasi itu bedanya dengan TI atau IT, Information Technology atau Infotech. Nah, untuk penjelasan definisi teknologi informasi ini ada beberapa dari para ahli. Yang pertama itu yang dikemukakan oleh Henken pada tahun 1996. Dia menjelaskan teknologi informasi adalah seperangkat alat. Jadi bahwa teknologi itu adalah sebuah alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan penggunaan informasi.
dia menyebutkan dan kayak ini menyebutkan bahwa teknologi informasi ya sebuah alat perangkat untuk membantu proses pemrosesan sebuah informasi itu kata. Dan kemudian untuk yang selanjutnya, definisi selanjutnya itu dikemukakan oleh Martin tahun 1999. Dia mengatakan bahwa teknologi informasi itu bukan hanya teknologi komputer saja atau perangkat saja yang digunakan informasi, tapi juga mencakup komunikasi untuk mengirimkan hasil. Nah, di sini ada keterkaitan antara teknologi komunikasi dan informasi. Apa bedanya informasi dan komunikasi? Kalau komunikasi itu berarti adalah sebuah interaksi informasi antara dua atau lebih interaksi. Misal saya teman semuanya ini adalah kita ada sebuah komunikasi antara kita. Nah, kalau untuk informasi apa isi dari komunikasi yang kita sampaikan ini? Jadi Martin ini menjelaskan sekedar perangkat keras aja, bukan hanya komputer saja, tapi juga mencakup teknologi komunikasi juga untuk mengirimkan sebuah informasi. Selanjutnya William dan Swire di tahun 2003 jelaskan bahwa teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi antara komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data dan suara serta video. Nah, ini lebih maju lagi ya dari sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya tadi yang pertama hanya berupa perangkat alat, kemudian yang kedua itu komunikasi dan informasi, kemudian yang ketiga ini menghubungkan antara komputer dengan jalur komunikasi dengan kecepatan yang tinggi. Yang di sana bisa sebuah data berupa suara, video, atau teks yang biasanya kita itu mungkin ya seperti WA, kemudian Instagram. Nah, itu semua bagian dari sebuah teknologi informasi. Kemudian untuk tujuan dan sasaran etika teknologi informasi, tujuannya tentunya yaitu ditujukan untuk sebagai dasar pijakan atau patokan yang harus ditaati melakukan proses pengembangan, dan juga untuk tidak bisa semakin maju banyak juga tidak menutup dampak negatif kali bisa menggunakan. Nah, di sini tujuannya itu bagaimana sih tentang informasi dibolehkan karena apa sekarang ini di teknologi informasi yang ada gitu kan, melakukan misalnya pembajakan kemudian merugikan pihak-pihak lain, itu kan berarti melanggar sebuah etika. Nah, siapa sekiranya yang di sini yang mau kalau misalkan menggunakan sebuah teknologi informasi disalahgunakan? Nggak ada kan, data dirinya disalahgunakan, nggak ada kan, karena nanti yang dirugikan ya teman-teman semuanya. Jadi adanya sebuah
etika teknologi informasi ini supaya kita memahami apa saja yang menjadi tanggung jawab kita sebagai pengguna teknologi informasi dan apa saja hak-hak setiap orang dalam memiliki sebuah teknologi informasi atau menjalankan sebuah teknologi informasi. Kemudian untuk sasarannya yaitu ketika digunakan dalam teknologi informasi ditunjukkan agar mampu memetakan permasalahan timbul akibat penggunaan teknologi informasi. Nah, jadi memetakan sebuah permasalahan yang timbul. Kita lihat ketika salah itu ya sebaiknya kita bisa memetakan seperti apa ini jalan keluarnya seperti apa dan apa yang harus kita lakukan. Kemudian mampu untuk menginventarisasi, kemudian mengidentifikasi, menginventarisasi maksudnya itu mengumpulkan sebuah data, kemudian mengidentifikasi, menganalisis sebuah etika dalam teknologi informasi. Kemudian yang ketiga, mampu menemukan masalah dalam teknologi informasi. Maksudnya kan dalam penggunaan teknologi informasi kita dapat banyak masalah yang terjadi gitu kan. Nah, kita harus bisa menemukan sebuah masalah dan kita juga harus bisa memecahkan masalah itu, seperti apa masalah yang harus kita selesaikan. Tentang konsep etika dalam teknologi informasi. Jadi dalam etika teknologi informasi itu ada konsepnya. Yang pertama apa? Yang pertama tentang keputusan yang dibuat oleh seseorang yang bertanggung jawab terhadap konsekuensi dari tindakannya. Nah, jadi setiap orang itu ya ketika mau melakukan sebuah tindakan, berarti ya dia harus siap terima konsekuensi yang ada. Gitu. Misalkan kita melakukan sesuatu yang di situ melanggar aturan di teknologi informasi, ya berarti ya kalian harus siap untuk menerima konsekuensinya. Jadi kita sebagai pengguna teknologi informasi juga harus bijak dalam menggunakan teknologi informasi. Jangan sampai merugikan orang lain. Jangan kalau merugikan orang lain, tentunya juga kita sendiri yang akan dirugikan. Jadi setiap keputusan yang akan dibuat itu juga harus dipikirkan. Yang yaitu responsibility, bertanggung jawab. Artinya orang tersebut mampu menerima biaya, tugas dan kewajiban sebagai akibat dan tindakannya. Nah, seperti halnya yang tadi sama ya dengan yang nomor 1. Ini yang nomor 1 tentang keputusan bahwa dia siap ketika mau membuat keputusan, dia harus siap dengan konsekuensinya gitu. Dan kemudian yang kedua, ketika sudah melakukan sesuatu, ya dia juga harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan itu. Yang ketiga yaitu accountability, adalah mekanisme untuk membebankan tanggung jawab atas keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukan. Ini yaitu membebankan suatu tanggung jawab dan keputusan yang diambil. Tapi bukan berarti lepas tanggung jawab, cuman kita mungkin misal nih dalam proses bekerja itu kan pastinya kita ada sebuah struktural anggota-anggota dalam melaksanakan tugas bersama. Jadi ya di situ beretika itu ya kita harus menyesuaikan tanggung jawab atau pekerjaan-pekerjaan pada anggota-anggota kita. Ketika dalam sebuah pekerjaan, seorang atasan itu memberikan instruksi kepada anggotanya, bukan berarti seorang atasan itu tidak mampu mengerjakan tugasnya sendiri. Cuma dia memang itu
tugas dari anggota-anggotanya yang ada di bawahnya untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Kemudian yang keempat, liability, yaitu keberadaan hukum yang mengizinkan seseorang untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh aktor, sistem atau organisasi lainnya. Nah, jadi dalam etika teknologi informasi itu kita memiliki sebuah badan hukum. Nah, fungsinya badan hukum ini apa sih? Tentunya untuk melindungi hak-hak para pengguna teknologi informasi. Makanya memang sudah kita ketahui bahwa banyak sekali orang-orang yang menyalahgunakan teknologi informasi. Kalau misalkan itu tidak ada badan hukum yang melindungi, ya maka mungkin kejahatan itu akan semakin bertambah banyak dan tidak ada penyelesaiannya. Kemudian yang terakhir, due proses, mana hukum dikenal dan dipahami serta ada kemampuan ke otoritas yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dengan benar. Nah, jadi selain memang adanya sebuah keberadaan hukum, kita juga harus bisa mensosialisasikan, memberi pemahaman kepada masyarakat umum tentang penggunaan etika dalam teknologi informasi. Kemudian apa saja hukum-hukumnya. Jadi kan secara umum masyarakat itu mungkin untuk hal-hal terkait hukum itu kan belum terlalu mengetahui gitu kan. Di sini kita sebenarnya teman-teman semua mahasiswa ini memiliki PR juga untuk bagaimana cara mensosialisasikan tentang etika dalam berteknologi informasi itu bagaimana, kemudian apabila kita melanggar itu apa dampaknya, apa hukumnya begitu. Dan ketika kita menjadi korban kejahatan teknologi informasi, apa yang harus dilakukan. Nah, itu seharusnya kita bisa melakukan sosialisasi terkait itu semua. Kemudian etika dalam teknologi informasi. Nah, untuk prinsipnya yang pertama yaitu melakukan hal untuk orang lain sesuai dengan apa yang diinginkan orang lain tersebut. Jadi ketika kita dalam suatu pekerjaan misalnya ya kita harus melakukan sesuatu yang diinstruksikan oleh atasan kita. Misalnya bekerja di sekolahan, kemudian atau kita bekerja di bidang teknologi, atasan kita nyuruh apa nih, ya berarti kita harus lakukan itu. Kita jangan melakukan sesuatu di luar yang memang diinstruksikan oleh mungkin atasan kita. Kemudian yang selanjutnya, jika sebuah tindakan tidak baik untuk dilakukan oleh semua orang, maka tindakan tersebut tidak baik dilakukan oleh siapa saja. Ini dikemukakan oleh Immanuel Kant, ya seorang filsuf. Jadi ya kalau misalkan suatu tindakan itu tidak baik, ya pastinya tidak baik untuk semuanya. Misal kita melakukan sebuah kejahatan pencurian data, kan suatu hal yang tidak baik, bahkan si A melakukan itu tidak baik, ya berarti untuk semua orang yang melakukan itu tidak ada istilah yang dia lakukan itu benar ya. Jadi yang memang tidak baik untuk semua orang. Selanjutnya yaitu tidak melakukan pengulangan untuk tindakan yang tidak seharusnya diulang. Misalnya kita melakukan kesalahan, ya jangan kita ulangi kesalahan itu. Misalnya dalam menggunakan media sosial itu kurang bijak, kemudian hujat para tokoh, entah itu artis atau pimpinan atau pemerintah, kan
suatu menghujat itu adalah suatu hal yang tidak baik ya. Itu kalau misalkan sudah sadar itu tidak baik ya jangan diulangi lagi gitu. Jangan sampai sesuatu yang tidak baik itu diulang terus, mungkin sekali dua kali dilakukan tidak apa-apa untuk teman-teman semuanya ya. Tapi untuk kesekian kalinya kalau misalkan itu tetap dilakukan mungkin ada sesuatu yang tidak terduga, misalkan langsung dapat teguran atau dipidana karena melanggar undang dan lain sebagainya. Jadi kita tetap harus bijak dalam menggunakan media sosial dalam penggunaan teknologi informasi. Jangan sampai merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri. Jangan mengulang kesalahan yang sama. Oke. Yang selanjutnya mengambil tindakan yang akan menimbulkan kerugian paling kecil atau biaya paling sedikit. Prinsip dalam etika teknologi informasi ya kita harus melakukan sesuatu itu yang memiliki kerugian paling minim atau resiko paling kecil. Kalau misalkan ada resiko yang paling kecil, kenapa kita harus ambil yang paling besar gitu kan? Ya, nah, jadi lakukan pengambilan keputusan kita harus mempertimbangkan dulu mana nih yang harus kita ambil, mana nih kerugian yang paling kecil atau biaya yang paling sedikit. Kalau misalkan ada yang resikonya lebih kecil tapi dan itu kemungkinan berhasilnya itu lebih tinggi ya oke, kita ambil saja. Yang selanjutnya tentang etika profesi. Nah, kalau tadi itu membahas etika teknologi informasi, penggunaan teknologi informasi, definisinya. Kemudian ini ada juga tentang etika profesi. Coba apa nih teman-teman? Jangan-jangan pada tidur nih. Coba tes dulu. Hadir. Apa itu profesi? Profesi adalah pekerjaan. Pekerjaan, oke. Ada yang lain? Etika profesi, aturan perilaku kemudian profesi dalam pekerjaan profesionalnya. Itu baca ya. Baca itu. Baca ya. Aturan khusus ya kerja Bu. Ya. Oke. Kita lanjut. Benar semuanya ya jawabannya. Jadi profesi itu ya sebuah pekerjaan profesi. Misal seorang mahasiswa punya apa? Masih mahasiswa profesi. Terus mungkin Anda yang sudah kerja honorer di sekolahan, berarti profesinya ada yang profesinya pengangguran. Ya Bu. Ada. Enggak, sebenarnya tidak nganggur sih, cuman apa? di rumah sebenarnya juga nggak nganggur kan ya. Oke, kita lanjut untuk etika profesi, yaitu adalah sebuah aturan perilaku memegang profesi dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, menerapkan nilai-nilai etika yang berlaku di lingkungan kerja. Nah, misalnya yang sudah berprofesi, nah etikanya bagaimana di lingkungan kerja, bagaimana ketika etika menghadapi seorang murid, kemudian etika untuk menghadapi guru-guru lainnya. Nah, itu kan pasti etikanya juga. Jadi setiap profesi apapun itu, di lingkungan kerja apapun itu pasti juga ada etikanya dan kita juga harus bisa menyesuaikan. Kalau tidak bisa menyesuaikan ya siap-siap aja nanti etika profesi adalah bagian dari etika sosial yang merupakan kesatuan dan keharmonisan dari etika individu dan etika organisasi.
Jadi keharmonisan antara etika yang kita miliki individu dan etika organisasi. Maksudnya organisasi kan pastinya walaupun di tempat kerja ya bukan organisasi secara resmi, tapi secara tidak langsung di tempat kita kerja itu juga ada prinsip sebuah organisasi di dalamnya gitu. Ada sama organisasi itu adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan bersama kan. Dan kan kalau teman-teman semuanya itu kerja di suatu tempat kan pasti memiliki tujuan yang sama, tujuan yang satu. Kalau kerjanya jadi guru berarti ya tujuannya untuk menyalurkan ilmu kepada murid-muridnya gitu kan. Jadi itu harus disatu menjadi suatu hal yang harmonis. Kalau misalkan nggak harmonis ya nanti apa yang menjadi tujuan kita ya juga sulit untuk tercapai. Selanjutnya sejarah etika komputer. Nah, ini ada sejarah nih, siapa yang suka dulu zaman SMA suka sejarah, jurusannya IPS mungkin ya. Kita masih ketemu dengan sejarah. Di sini ada sejarah etika komputer. Yang pertama, generasi pertama itu di era 1940-an, itu di mana terdapat dua peristiwa penting pada tahun itu, yaitu yang pertama Perang Dunia II. Perang Dunia II itu terjadi kapan? Lama ya, sekitaran 1940-an, 1940-an. Di mana Indonesia juga ini mengalami juga ya Perang Dunia II. Kemudian yang kedua yaitu kelahirannya sebuah teknologi komputer. Ini Profesor Norbert Wiener meramalkan terjadinya revolusi sosial dari perkembangan teknologi informasi yang dituang dalam sebuah buku berjudul Cybernetic. Ya, jadi Profesor ini Norbert Wiener ini sudah meramalkan nanti di masa yang akan mendatang itu akan terjadi sebuah revolusi sosial dari perkembangan teknologi informasi. Nah, jadi isi pikirannya ke dalam sebuah buku yang berjudul Cybernetic. Nah, konsep di dalam buku itu sudah menuangkan sebuah konsep-konsep yang menjadi fondasi yang kuat dalam perkembangan etika komputer di masa yang akan datang. Mungkin ini bisa disebut awal mula bagaimana muncul sebuah konsep-konsep tentang fondasi etika komputer di masa sekarang ini. Yang kedua, generasi kedua itu di era 1960-an. Itu meningkatnya jumlah penggunaan komputer pada era tersebut membuat Don Parker dari SRI International Menlo Park, California melaksanakan beragam penelitian terhadap penggunaan komputer secara ilegal. Nah, beliau ini melakukan penelitian nih tentang penggunaan komputer secara ilegal. Jadi penggunaan komputer ilegal itu bukan hanya zaman sekarang aja, tapi zaman dulu juga sudah banyak. Beliau ini melakukan penelitian, kemudian menemukan sebuah kejahatan yang terjadi dari orang-orang yang mengabaikan etika dalam penggunaan komputer. Nah, dari konsep Parker ini menjadi sebuah pelopor kode etik profesi di bidang komputer atau kode etik profesional. Kemudian di generasi ketiga pada tahun 19 kecerdasan buatan atau artificial intelligence memicu perkembangan program-program komputer yang memungkinkan manusia berinteraksi secara langsung dengan komputer. Ya, jadi manusia itu bisa langsung berkomunikasi dengan komputer. Bisa kita menggunakan media, terus ini kita Zoom meeting ini kan kita bisa langsung berinteraksi dengan komputer.
kemudian di zaman itu, di generasi itu, program psikoterapi Rogenia ini dibuat oleh Joseph inilah ya, dan mengundang banyak kontroversi. Dari hal itu, karena adanya interaksi langsung antara manusia dan dengan komputer itu mengundang banyak kontroversi karena Weisbaum telah melaksanakan komputerisasi psikoterapi dalam bidang kedokteran. Jadi yaitu tadi yang saya katakan bahwa penggunaan kemajuan teknologi informasi, teknologi informasi itu ya selain memiliki dampak yang positif untuk kita, tapi juga ada beberapa hal yang tidak seharusnya terjadi tanpa izin dilakukannya. Misal melakukan komputerisasi psikoterapi dalam bidang kedokteran itu juga harus ada perizinannya atau ada etikanya, ada aturan-aturan yang melandasinya, tidak bisa langsung dibuat di program sebuah komputerisasi psikoterapi seperti itu. Kemudian dari situ istilah etika komputer selanjutnya dipergunakan oleh Walter Mainer untuk menanggapi permasalahan yang ditimbulkan oleh pemakaian. Kemudian yang terakhir di generasi keempat, generasi 90-an nih. Siapa yang anak-anak 90-an atau mungkin ada yang di atas 90-an, berarti senior-senior. Ya. Penelitian dan pelatihan etika komputer berkembang pesat mulai tahun 1990 hingga saat ini. Kemudian beragam konferensi riset, kemudian jurnal, buku mengenai etika komputer terus berkembang sehingga masyarakat dunia menyadari bahwa pentingnya etika dalam penggunaan komputer. Etika komputer juga menjadi dasar kelahirannya peraturan atau undang-undang mengenai kejahatan komputer. Gitu. Jadi ya karena dari awal itu kan komputer generasi pertama, kedua dan sebagainya itu mungkin dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling keren, modern di saat ini pasti kan juga berkembang juga permasalahannya berkembang, kemudian kejahatannya juga semakin berkembang. Dari itu juga semakin berkembangnya generasi itu atau berkembangnya zaman juga kita memerlukan perkembangan tentang dasar-dasar hukum, etika-etika yang juga mendasari tentang penggunaan teknologi informasi itu. Supaya apa? Supaya semuanya masyarakat keseluruhan secara umum itu haknya itu tidak terambil, gitu, tidak hilang, dan tanggung jawab sebagai manusia juga tetap terlaksana. Oke, mungkin itu materi kita hari ini. Di terakhir nih, ada istilah atau ungkapan. Aku lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Kalau hanya berilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada kita. Beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi memang benar bahwa adab itu, akhlak, kemudian etika itu lebih penting daripada ilmu. Jadi semakin tinggi ilmu yang kita miliki, harusnya juga semakin tinggi juga akhlak yang kita miliki. Harus sepadan. Mungkin dari teman-teman semuanya ada pertanyaan dari penjelasan yang saya sampaikan. Ada pertanyaan dari apa yang saya sampaikan mungkin. Bu. Ya. Lanjut, Kung. Oke. Gimana ini? Kirain tadi mau tanya. Syukur, Bu. Belum, Bu. Belum. Ya, belum ada pertanyaan. Berarti saya yang tanya nih. Ya, ini kameranya mati semua. Jangan-jangan pada tidur.
ya kan? Enggak, Bu. Coba cek. Sholat Bu, azan. Sholat. Istirahat Bu. Sholat kok bisa baru Sholat sholat? nomor 2. Yang nomor 1 Nomor saya aja 2. Pak. Oke. Saking enaknya jadi tidur. Tuh. Malah kayak di ayun-ayun ya Pak. Oke, pertanyaan. Kita perkuliahan sampai jam berapa sih? Sampai jam setengah 1 apa sampai jam 12 ya? Jam 12, Bu. Jam 12. Satu 12 Bu. Jam 12. bulan. Yakin jam 2. Yakin jam 12, bukannya jam Iya. setengah 1. 12.30 ya? 12.30 Bu. 12.30. Nah, lo Kalau recording setengah jam. Istirahat, Bu, Iya. sholat. Ya, sholatnya nanti setelah ini selesai. Sholat nggak boleh Betul. ditunda-tunda, Bu. Ya. Yaudah, apa mau sholat dulu nih? Lanjut. Nyambung ya, sebentar lagi kita juga selesai. Nah, teman-teman yang belum ngisi absen silakan. Ini tadi absennya sudah di-share di chat ya. Oke. Nah, mungkin gini, kan hari ini memang kemarin untuk kelompok kan belum pembagian. Cuman kita sudah sampaikan bahwa untuk kedepannya nanti ada pembagian kelompok gitu kan. Nah, jadi untuk pertemuan yang selanjutnya itu silakan teman-teman presentasi tentang materi-materi yang sudah ada di RPS. Nanti RPS-nya akan dibagi di grup. Kemudian silahkan membuat kelompok. Itu kemarin berapa ya? Udah, Bu. 8 Kelompoknya sudah dibagi. udah ada Bu, udah dibagi. Begitu. Berarti nanti tinggal pembagian tugas saja ya. Nah, Iya, Bu. nanti Ada silakan 7 kelompok Bu. ada 7 kelompok. 7 kelompok, satu kelompok 10 orang. Oke, jadi nanti ini untuk pertemuan selanjutnya itu kan kita ada RPS ya. Nanti setiap kelompok itu membuat materi dan presentasi di setiap pertemuannya. Di RPS-nya itu di RPS kan ada materi-materi apa saja yang harus kita bahas. Nah, isi dari materi teman-teman semuanya yang ngambil dari situ. Dan untuk pembagian materi, misal kelompok A, kelompok 1 materinya apa, itu nanti silahkan dibagi sendiri ya, jangan rebutan nanti. Menurut urutan aja ya Bu ya. Menurut urutan dari kelompok aja ya. Oh gitu. Iya. Oke, coba saya cek RPS-nya. Kelompok pertama, ini kan pertemuan kedua ya. Berarti untuk pertemuan ketiga, coba saya share screen aja. Sudah terlihat? Udah ya. Nah, ini kan sekarang kita pertemuan kedua membahas tentang definisi etika. Nah, untuk pertemuan selanjutnya berarti kelompok 1. Kelompok 1 itu membahas tentang jenis-jenis melalui IT ini. Minggu ketiga ini kelompok 1. Ini sudah ada ketua kelasnya belum? Udah ada Bu, Raja. Oh ya. Raja, mana Raja? Nggak ada. Atau sekretarisnya coba nanti Ke masjid tulis. Bu, rajanya ke masjid. Udah aktif di masjid karena pesantren. Oh. Ya, mungkin Wakil Yuni, wakil. Oke, berarti nanti bisa disampaikan ya. Untuk kelompok 1 itu materi nomor 3. Kelompok 2 minggu keempat. Kelompok 3 itu minggu kelima. Atau enaknya gini aja deh, nanti RPS-nya saya
kirim ke grup supaya semuanya juga bisa tahu gitu ya. Yang penting intinya kelompok 1 itu mulainya dari pertemuan minggu ketiga gitu ya. Ya. Baik Ibu. Iya, Bu. Oke. Oke, ada pertanyaan? Atau kalau nggak ada pertanyaan, tak kasih tugas. Gimana? Tugaskannya Oke. tadi Bu, udah Bu. Tugas itu kan tugas kelompok. Nah, jadi tugas kelompok itu saya berharapnya semua, itu kan 10 orang ya. Saya berharap semua anggota kelompok itu juga ikut serta andil, ada andilnya gitu. Jadi jangan sampai ada yang tidak dapat jatah. Ya, untuk presentasi mungkin dibagi, ada yang moderator, kemudian notulensi, atau ada yang bisa menjelaskan tentang materinya juga. Materi itu nanti dibagi, pokoknya supaya semua kelompok itu, semua anggota itu dapat jatah menjelaskan materi. Ya, supaya kita juga sambil belajar presentasi gitu kan, nanti supaya kalau teman-teman semuanya sudah ada di semester akhir, ketika sudah seharusnya waktunya untuk seminar proposal, ujian itu sudah terbiasa untuk presentasi. Itu untuk yang tugas kelompok. Pokoknya harus semuanya ikut andil, ikut serta. Kalau misalkan tidak ada yang tidak ikut, mungkin nanti atau gimana ya, bisa dibuat video dulu atau bagaimana supaya semuanya itu bisa ikut. Misal ada teman yang mau izin, misal minggu depan, kita dibuat presentasinya, dibuat video, terus kemudian ditampilkan pada saat kita kuliah, itu juga nggak apa-apa. Monggo, silakan. Efektifnya seperti apa? Itu kan untuk tugas kelompok ya. Tapi harapannya untuk tugas kelompok itu tugasnya atau makalahnya itu dikumpul sehari minimal ya, sehari sebelum kita presentasi, supaya teman-teman semuanya juga tahu isi materinya nanti apa. Jadi ketika teman-temannya yang jadi audiens itu mereka sudah tahu, oh isi materinya hari ini. Kira-kira apa nih yang belum paham dari materi yang sudah dituangkan di dalam makalah itu, nanti ditanyakan atau disampaikan pada saat kita melakukan perkuliahan. Kelompok 10 sudah Bu, sudah dibikin, tinggal videonya. Kelompok 10, katanya kelompoknya sampai 7 Pak. Iya. Maaf Pak, itu 7. bukan MK ini Pak. Maaf Pak, ini bukan MK. Bukan ini. ya? Ya bukan Pak. Berarti kelompok 4. Iya. Beda Sorry, MK Pak, beda MK. MK yang lain. MK-nya siapa? MK-nya Pak Rukin, bukan? Iya, Bu. Pak Agus. Iya Bu. Oke, baru Nah, Pak Rukin. oh, iya. Oke, jadi untuk tugas kelompok itu, tapi selain tugas kelompok, kayaknya perlu juga deh tugas mandiri. Supaya ngecek nih teman-teman. Jangan Bu, jangan. Kenapa jangan? Bu, padet. Padet Bu, Nggak, tugasnya tugasnya. Bu. tinggal Tugasnya di-share pada- aja kelompok. Itu. Ini di kelompok aja. Ya kan itu tadi itu kalau untuk tugas kelompok sudah. Ya udah Bu, jangan susah-susah. Nggak susah sih sebenarnya. Gini, gimana kalau misalkan buat pamflet, tadi kan ada tentang ini ya, sosialisasi tentang etika teknologi informasi. Nah, coba sih teman-teman ini buat pamflet, isinya itu tentang etika teknologi informasi. Jadi kita itu sebenarnya harus bagaimana sih etikanya dalam bersosial media atau dalam menggunakan teknologi informasi. Gimana? Saya? Gimana Insya Bu? Allah. Ulang Bu. Tolong diulang. Deadline-nya kapan itu, Mbak? Terus ngumpulnya di mana? Oke. Jadi saya ulangi ya tugasnya ya, tadi ada yang tanya. Tugasnya itu kita buat pamflet. Pamflet isinya menjelaskan tentang etika teknologi informasi.
Ya, jadi entah itu ketika kita sebagai pengguna sosial media atau pengguna teknologi informasi, etikanya itu gimana gitu kan. Ya, itu tugasnya. Kemudian untuk pengumpulannya minggu depan berarti hari Selasa. Ya, hari Selasa itu nanti saya kasih form untuk kirim. Dan ini ya nanti dikirim juga ke saya, kemudian diupload juga di sosial media teman-teman. Ya, jadi kita sambil sosialisasi nih, etika dalam kita melakukan menggunakan sosial media, ini loh etikanya gitu. Kita kasih tahu ke teman-teman kita, jadi supaya memberikan manfaat ke teman-teman yang lain supaya mengetahui. Perlu itu. Ya, bisa ya sebenarnya. Kalau nggak dia upload di sosmed, nggak boleh. Mbak. Ya, diupload Ya dong, kan dikrukin. kita ini. Kita kan untuk mensosialisasikan tentang etika bersosial media, etika Jadi Facebook ya harus dipublish dong. Ya kalau misalkan nggak dipublish, ya tujuan kita Di WA untuk aja boleh. mensosialisasikan itu nggak. Ya di WA, di IG lah minimal ya, di IG nanti bisa tandai saya dan Pak Pamungkas tanda nggak ini? Saya berasa kayak ini. IG-nya apa Bu IG-nya? Apa? IG-nya tolong dikirim di grup. Oke, nanti saya kirim ya. Kayak saya pun nggak apa-apa. Gimana? Kalau pakai second akun. Gimana? Pakai second akun? Kalau pakai second akun boleh nggak? Emang kenapa? Akun asli, Mbak. Takut merusak Ya, feed, Bu. akun yang dipakai, akun yang sama yang pakai dong. Ini kan tujuan kita untuk mensosialisasikan. Sekalian di follow juga ya. Ya. Habis itu di unfollow. Jangan dong, di follow back. Kalau di follow jangan di follow back. Habis itu di alis kan Saya kirim RPS-nya ya. Jalan. Oke, mungkin ada sambil ini ada pertanyaan dari teman-teman. Ada yang mau curhat mungkin dari penggunaan sosial media atau penggunaan teknologi informasi. Saya mau curhat. Gimana Pak? Ini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan waktu dan motivasi untuk teman-teman itu yang SI semester 3. Ya kita ini kan tadi udah mempelajari etika teknologinya. Jadi makanya untuk berinteraksi dalam grup itu juga harus dipakai mulai sejak sekarang karena sudah dipelajari oleh Ibu ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, benar sekali Pak. Jadi kadang ini ya, saya juga lihat di grup-grup mahasiswa, padahal di dalamnya itu ada dosennya loh, tapi itu bahasanya kok gimana ya? Ya begitulah, kita semua tahu ya ada bahasa-bahasa yang negatif yang seharusnya itu tidak keluar gitu. Padahal di situ ada dosennya loh, gitu. Ada orang yang memberikan kita ilmu gitu, harus kita hargai. Jadi ya mulai hari ini cobalah teman-teman mulai belajar untuk memperbaiki diri ya, kita sama-sama belajar ya untuk memperbaiki diri dalam beretika, tentunya beretika kepada dosen, teman, terus ya rekan-rekan kerja begitu. Intinya kepada sesama manusia lah gitu. Ya. Kalau anak SI insya Allah aman Mbak.
Ya, cuma gini, kadang-kala ada grup obrolan yang memang hanya menjadi konsumsi grup saja, seharusnya tidak boleh keluar. Tapi kadang-kadang ada mahasiswa yang malah di-post jadi story, itu kan kayak kesannya mengumbar aib rumah kita sendiri gitu. Betul. Orang lain yang seharusnya nggak perlu tahu masalah pribadi kita, malah kan nggak baik. Bener. Terus itu untuk grup BAK memang sengaja kita senyap ya, karena memang BAK itu kan tempatnya informasi terkait perkuliahan. Jadi kalau misalkan nggak disenyap, pasti nanti informasinya ketumpuk-tumpuk mahasiswa, percakapan mahasiswa. Jadi bukannya kami ini tidak menerima masukan atau tidak menerima komentar, tapi memang grup BAK itu dikhususkan untuk menyebarkan informasi. Jadi kalau mahasiswa yang ada kendala atau apapun itu terkait perkuliahan, bisa hubungi adminnya masing-masing atau bisa didiskusikan di grup mahasiswa lainnya. Oke, gimana teman-teman? Ada yang ingin disampaikan lagi? Pak Pamungkas, ini sebenarnya tadi ada Pak Pamungkas ya. Pak, coba Pak masukannya Pak. Ini saya kayak lagi apa ya, dipantau ya. Ya jadi memang di sini saya bertugas untuk apa ya, asisteni ya kali ya. Membantu. Aktor. Yo, Pak Cangidun yo. Nah, ini yang masih muda-muda jangan kalah lah sama Pak Sangidun. Masa malah ini nggak ada gambarnya ini, nggak ada gambarnya ini. Belum mandi, Saya- Bu. Tenang. Saya kalah nggak apa-apa kok. Ya kalau kita kuliah itu ini sih konsepnya itu nggak menang kalah. Kalau bisa malah yuk bareng-bareng, kita bareng, masuk bareng, keluar bareng. Tapi itu yang susah ya. Keluar barengnya itu yang susah ya. Karena ya memang ditentukan Kemarin ya, pribadi masing-masing. Jadi kalau teman-teman yang pengen segera lulus, ya coba inilah mulai sekarang itu disusun strategi gimana nih supaya saya bisa cepat lulus. Apalagi ini kan teman-teman beasiswa ya, teman-teman beasiswa itu cuma sampai 8 semester. Berarti kalau nanti misalkan lewat 8 semester ya siap-siap bayar mandiri berarti. Bu. Gimana? Di mana itu, Bu? Biar cepat lulus, Bu. Biar cepat lulus, ya intinya patuhi perkuliahan. Kemudian ya harus atur strategi lah dari sekarang, mana ya saya supaya nanti tesis skripsi saya nanti mau ngambil apa ya, dia mulai dipelajari lah topik yang mau kita ambil nanti. Ya, ada lagi tidak yang disampaikan atau cukup? Ini masih jam 12:04 tadi. Kayaknya baik. Oke, cukup ya. Oke, mungkin sebelum teman-teman keluar, jangan lupa isi absennya. Absennya sudah di-share di grup chat, coba di-share di Oke, ini coba segera diisi ya. Linknya sama sih sebenarnya. Sebelum perkuliahan ini selesai, harapannya sudah mengisi semua.
gitu. Jadi nanti langsung ditutup esensinya biar biar ini biar memang yang benar-benar ikut perkuliahan itu masuk daftar esensi. Tapi memang apa kita cuma sekitar 46 mahasiswa kah? Masih ada, Bu. Yang lain nggak masuk. Pada nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk karena jaringan atau kenapa? Mungkin belum diizinkan, Bu. Wih, di sini sudah tidak ada yang minta login soalnya. Nggak ada ya. Kalau di daftar mahasiswa yang nyusun KRS itu ada 69. Masa ini masuk? Berarti sekitar separuh, kurang lebih separuh yang udah masuk. Tapi semuanya udah masuk grup ya? Udah, Bu. Udah, Bu. Sudah masuk grup. Oke. Mungkin nanti bisa disampaikan lagi ke teman-teman yang lainnya tentang tugas kelompok, kemudian sama tugas mandiri. Ya, tugas mandiri nanti di upload di IG dari saya sama Pak Pamungkas, kemudian nanti juga dikirim link, nanti linknya tak kirim untuk membuat tes. Oke, cukup semuanya. Cukup, Bu. Ya, baik, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Semoga di pertemuan kita hari ini kita mendapatkan berkah manfaat. Ya robbal alamin. Baik, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya tutup ya. Oke. Bu. Gimana teman-teman? Siapa? Memakai etika itu tidak dalam forum kita yang fokus atau yang khusus, tapi kehidupan sehari-hari. Oke? Oke, siapa? Oke, siap, Pak. Bapak yang panutannya, Pak. Oke. Dah, kita sholat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.